tali pocong jenazah yang udah beberapa minggu di kuburan lalu dimandikan lagi sama dia. Jadi profesinya adalah pemandi jenazah di Malaysia. Ini orangnya. Kenapa kok nyimpan tali pocong kayak gini? Viral, pemandi jenazah ini memandikan jenazah yang udah dikuburkan penuh dengan belatung. Jadi guys, ini lagi viral di podcast RJL 5 dan gue pas dibawain tuh, jadi si pemandi jenazah ini memandikan jenazah yang sudah dikuburkan kurang lebih seminggu dan dia membawa tali pocongnya. Dan kisah si pemandi jenazah ini benar-benar mengingatkan kita akan kematian. Tapi sebelum gue lanjut ke ceritanya, jadi kemarin itu gue lagi ngebahas tentang asal-usul kuntilanak. Tahu-tahu ada yang komen, apakah Anda percaya? Makanya sekolah, minimal belajar, biar komennya nggak malu-maluin. Oke, kita lanjut. Muklis namanya. Jadi awalnya dia mendapatkan kerja di Malaysia saat itu. Nah, baru berapa lama dia dapat kerja, tahu-tahu dia ditawarin buat jadi pemandi jenazah. Dia sempat ragu ya, aduh gue terima apa enggak nih ya. Tapi ya udahlah, selama kerjanya halal, akhirnya dia memutuskan untuk pindah kerja. Nah awalnya dia tuh megang jenazah tuh kayak gemeteran gitu loh, karena itu jenazahnya banyak banget di tempat dia bekerja. Mulai dari yang muslim sampai yang non muslim. Dan kasusnya itu macem-macem. Sampai akhirnya baru berapa lama dia bekerja, dia mulai mendapatkan sebuah fenomena yang bikin dia nggak habis pikir. Jadi waktu itu dia dapat telepon nih malam-malam dari bosnya untuk mengangkut jenazah non-muslim, wanita posisinya. Jadi diceritakan wanita ini tuh hanya tinggal sendirian bersama doginya. Kecurigaan muncul karena suaminya tuh yang memang kerja di Singapura nelpon si wanita ini tuh udah berapa hari nggak diangkat-angkat. Dan bener aja dong, pas udah berapa hari nggak komunikasi sama wanita ini, pintunya dibuka, ternyata wanita ini sudah meninggal. Meninggalnya itu di sampingnya ditemenin sama si dogi dan ada beberapa bagian dari wanita ini yang udah membusuk. Ya udah, akhirnya si Muklis sama teman-temannya mengambil jenazah dan seperti biasa ya, dimandikan dahulu. Lalu pada saat mau dimandikan, jenazah itu mata perempuan yang menurut Muklis matanya terbuka. Dan si dogi itu gonggong terus. Sampai akhirnya salah satu pihak keluarga bilang, coba deh deketin si dogi ke wanita tersebut. Dan bener aja dong, gak lama si dogi itu ditempelin, mata dari sang wanita itu pun tertutup. Nah selesai dibersihkan lalu jenazah itu dibawa ke rumah duka. Dilakukanlah ritual-ritual sesuai dengan kepercayaan agamanya. Nah selesai didoakan, itu si dogi itu masih ada ya. Jenazah itu siap dibawa untuk dikremasi. Selesai dikremasi, si Muklis mengadakan ya ritual-ritual keagamaan lainnya. Lalu diantarkanlah itu abu jenazahnya ke rumah duka. Nah besokannya Muklis balik lagi ke sana. Si dogi itu tiba-tiba nyamperin Muklis, akan tahu dia datang. Lalu dia gonggong-gonggong. Gonggong-gonggongnya itu nggak berhenti-berhenti. Karena kan pada saat ini mau ada proses abu jenazah itu untuk dilarung. Si Muklis tuh mikir, dogi ini gonggong-gonggong, jangan-jangan arwah wanita itu masih ada lagi di sekitar dia. Akhirnya ditanyalah tuh sama salah satu tokoh agama yang sesuai kepercayaan mereka itu tentang kejadian ini. Sampai si tokohnya itu bilang, jangan-jangan ada yang tertinggal tuh di tempat kremasinya. Nah akhirnya Muklis berangkat, si doginya juga dibawa, dan setelah dicek di tempat kremasi, ternyata memang ada bagian yang tertinggal, yaitu salah satu tulangnya. Si Muklis nggak habis pikir, ya kok bisa kejadian kayak gini menimpa dirinya gitu loh. Seakan-akan si dogi itu memberi pesan gitu loh, bahwa tuannya itu ada yang belum sempurna gitu, ada yang ketinggalan, tolong diambilin dulu. Dan setelah tulang itu ditemukan, si dogi pun tidak gonggong-gonggong lagi. Lalu ada satu cerita lagi, ini gue skip aja dari banyaknya cerita yang gitu menurut gue. Jadi Muklis ini mengalami kejadian, dia mendapatkan tali pocong dari jenazah yang dimandikan lagi setelah dikuburkan. Nah tali pocongnya itu dibawa ke studio dan gue juga pegang lagi. Dan pas adegan gue megang itu, entah kenapa di studio, pintu kamar mandinya tuh kenceng banget kebuka dan ketutup. Padahal nggak ada orang di dalamnya. Kita bawa pulang,
Ini Buset. ternyata ketemu. Kaget gua. Jadi awalnya si Muklis ini mendapatkan telepon lah dari Indonesia bahwa ada seorang jenazah, ya udah dikuburkan aja di sana karena memang keluarganya itu nggak punya uang lah intinya untuk memulangkan jenazahnya. Ya udah akhirnya proses ritual pemakaman dilakukan seperti biasa sampai kurang lebih seminggu dia mendapatkan telepon lagi nih, kurang lebih supaya si jenazah itu udah dipulangin aja lah, tapi kan udah dikubur Bu, nggak apa-apa nanti kita bayar. Ya udah, akhirnya Muklis mengurus lagi pemakamannya dan dibongkarlah itu kuburannya. Nah di sana Muklis menemukan di pocongan itu bahwa jenazahnya itu warnanya udah seperti biru-biru keunguan yang lebam-lebam gitu dan ada beberapa part yang penuh dengan belatung. Nah Muklis juga berpikir bahwa wah kayaknya semua manusia ini nanti ujungnya ya dikubur seperti ini. Ya udah akhirnya dimandikan lagi itu dengan Muklis dengan kondisi jenazah yang sedemikian rupa. Nah di situ dia sempat sama salah satu temennya, karena kan ganti kain kafan kan pada akhirnya dia mengambil beberapa bagian si tali pocongnya. Entah buat kenang-kenangan atau buat apa, tapi pas gue tanya ke dia katanya sih buat kenang-kenangan aja. Nah kejadian horor terjadi setelahnya. Jadi Muklis itu tidurnya di lantai atas yang bawahnya itu tempat mandikan jenazah. Nah malam-malam pas temennya mau ke kamar mandi, dia ngelihat kayak ada satu sosok yang mirip pocongan tapi baunya busuk banget. Sementara si Muklis bermimpi dengan jelas si wanita tadi itu lagi tidur di sampingnya dalam bentuk pocong. Ceritanya masih panjang, lu tonton aja di podcast RJ5.